Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Batang Kopi masih bersama kami di acara Sambang Gede, sebuah agenda dari Batang Kopi yang menyambangi kedai milik teman-teman anggota Batang Kopi. Hari ini kita sambang di kedai lapak ya, lapak Priki Kopi miliknya Pak Ali, salah satu inti dari anggota Batang Kopi. Hari ini saya ditemani teman saya, bendahara pengeluaran pembantu Mas Andi, ya, nanti yang membantu meringankan tugas saya, karena hari ini lumayan full kegiatan. Kita mampir ke lapak Priki Kopi sekaligus buat menyelesaikan agenda. Nah, teman-teman, di hadapan saya sudah ada owner dari Priki Kopi, Pak Ali Subhan, dan yang di sebelahnya itu Mas Lukman, barista dari Priki Kopi. Mas Lukman itu barista yang sudah lulus jebolan dari SKB. Lulusan kemarin sudah dapat sertifikasi ya. Sertifikasi barista tingkat nasional. Luar biasa. Ownernya kayaknya belum, tapi ternyata baristanya sudah. Teman-teman, cuaca begitu mendukung. Priki Kopi juga menyambut kita dengan luar biasa. Terima kasih Pak Ali atas sambutannya. Kita di sini mau ngobrol saonone, saentuke, saiklase, sak nyaman. Pak Ali, kita nggak asing lah dengan yang namanya Pak Ali Subhan. Salah satu anggota inti dari Batang Kopi yang keberadaannya dinantikan oleh teman-teman. Ketika kegiatan selesai. Itu selesai. Masalah hitung-hitungan dan lain sebagainya ngenteni Pak Ali. Karena beliau salah satu sing pegang kuasa masalah anggaran. Anggaran besar, bukan anggaran kecil. Pak Ali, apa kabar ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jangan berharap. Mantap. Ya. Nah, ngobrol karo Pak Ali ini orientasinya gue selalu pada cuan. Selalu pada cuan. Banyak inspirasi, banyak ide-ide yang kadang saya sendiri ki ora iso mengaplikasikan. Di luar nalar, selalu tinggi. Tapi beliau menyampaikan ini kayak smart. Sidik menyesuaikan karo porsi otaknya. Pak Ali, kok iso dijenengi Priki Kopi ki, Pak? Yes, Priki Kopi sebenarnya sederhana. Priki kalau dalam bahasa Jawa kan kesini ya. Atau bahasa perintahnya memanggil Priki atau kesini. Mrene, Priki. Sedangkan kopi jelas Priki Kopi karena kita jualan kopi ya kesini ngopi. Itu yang pertama. Tapi ada filosofi yang lebih dalam sebenarnya dalam Priki Kopi itu kita pakai Q. Q itu melambangkan dari Q-nya saya ambil dari rezeki sebenarnya. Jadi yang pertama kita mengundang orang untuk ngopi, yang kedua ya sebagai ladang pencarian rezeki saya. Oh gitu. Tidak terinspirasi main kartu QQ. Kalau itu hiburan semata. Kalau hiburan tengah malam itu ya wajib itu. Priki Kopi sudah berapa tahun, Pak? Ya belum lama sih, paling ya sekitar mungkin 5 tahunan ada lah. 5 tahun. Lama itu. Sebelum jenengan gabung sama Batang Kopi, Priki Kopi wis ada? Belum. Belum. Pertama saya itu di Real Kopinya. Real Kopi. Ya. Sebelum main di Priki Kopi saya buat produk namanya Real Kopi. Real Kopi itu ya kopi bubuk yang benar-benar kopi bubuk.
murni, maka diambil nama real kopi, asli kopi. Ya terus berjalannya waktu akhirnya muncul Briki Kopi. Real kopi saya gini nih Pak. Real Kopi dulu kan kita kerjasama, ya bukan kerjasama tapi ada join partner sama 3 orang. Nah, akhirnya Real Kopi agar tetap hidup itu saya serahkan ke teman saya untuk pengelolaannya, karena saya megang di Briki Kopi, sehingga biar tetap berjalan. Real Kopi dipegang oleh teman saya pegang di Briki Kopinya. Jadi intinya nek tadi Briki Real Kopi ini bareng-bareng, Ya, kopi lah ya, usaha KUB. bersama. Nek Real Kopi benar-benar punya jenengan. Ya sudah sendiri berdiri. Untuk Real Kopi masih eksis. Real Sampai Kopi sekarang. sampai sekarang masih eksis. Mungkin bahkan Real Kopi itu menjadi pionir kopi bubuk di Kecamatan Bawang. Sebelum rekan-rekan main di kopi bubuk, Real Kopi itu muncul. Berarti itu konsepnya kedai atau gimana Pak? Real- Yang mereka tawarkan. Real Kopi itu kopi bubuk, Mas. Oh berarti Seperti sasetan, ya kita seperti Bungkus bungkusan lah. oh ya. Brand kopi lah, seperti itu. Real Kopi, kopi bubuk murni ya, dari Arabica, Robusta, ya Produksi sendiri. produksi sendiri. Bahkan dulu itu masih kita grindernya itu pakai grinder zaman dulu, Manual. keluaran Belanda, grinder manual Oh, longkel iya, itu, ya grinder longkel zaman Belanda itu. Jadi kalau kita pas grinder itu ya sehat walafiat dan kuat. 1 kilo gue yang pelayan keringet lah. Kembali ke Briki Kopi Pak. Nek Briki Kopi itu teman-teman kan belum banyak yang tahu ya. Alamatnya di mana? Briki Kopi di area Pujasera, alun-alun Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Buka everyday. Buka everyday sampai tengah malam, bahkan sampai pagi biasanya itu. Motonya itu teman begadang kalau Briki Kopi. Ya. Karena yang datang ke sini itu biasanya kita full rame itu malah jam-jam pagi. Jam-jam pagi. Iya, jam Pagi. 12 itu manusia-manusia pada datang. Jam 11 paling enggak, karena Briki Kopi mungkin orang mengatakan lapak kecil, tapi menjadi pusat pertemuan rekan-rekan yang bekerja di kedai-kedai sekitar Bawang sini. Mereka yang sudah close jam 11 kan biasanya close. Setelah close mereka datang ke sini sebagai tempat ya curhat, bincang-bincang, ya. komunikasi, belajar kadang. Di tempat untuk kalau kesah ya. Ya, lebih tepatnya mungkin itu. Curahan hati. Gajianmu nih kono piro Ya, gitu-gitu bisa Jadi jadi. Mas. ini Briki Kopi ini rumah untuk teman-teman barista di gede-gede. Iya, Bisa jadi seperti bisa itu. jadi seperti itu. Hebat. Yang saya ditawarkan apa hasilnya di Briki Kopi kok sampai teman-teman barista lain gede kopi Ya kesini? mungkin mereka datang ke sini karena nyaman ya mungkin ya. Walaupun tempatnya seperti ini apa adanya, kenyamanan mereka kan saat mereka lelah datang ke sini bisa tukar pikiran ataupun komunikasi, curhat bahasanya mungkin lah kalau anak muda menyampaikan ya ono kadang di tempat kerja seperti ini Pak, aku seperti apa tanggapannya, terus seperti apa, aku harus seperti apa. Nah dengan komunikasi itu kan mereka dapat solusi mungkin di sini. Walaupun jenengan memberi solusi sing glendreake Iya, bisa tapi jadi. menurut teman-teman lainnya wah ini solusi sing Ya. masih Pas masuk gatok masuk gaduh. Nanti ya Pak Al itu sebagai yang dituakan ya di sini. ya mungkin karena memang sudah tua. Mungkin dari solusi-solusi yang bermanfaat bagi mereka, yaitu mengurangi beban pikiran mereka lah. Iya betul. Nah, menu dari Briki Kopi ini apa aja? Kalau menu sebenarnya ya tidak beda jauh di kedai-kedai yang lain, spesialis kopi. Kita spesialis kopi, walaupun kopi lapak kopi kita tetap menggunakan kopi pilihan jelas. Nah itu juga yang menjadikan mungkin orang datang ke sini
kita lapak kecil, tapi rata-rata mereka yang sudah ngopi di sini dan ngopi di tempat lain itu beda. Kok rasanya kok beda Pak ya, aku ngopi karo sampean. Bedanya pri ya sampean lebih murah. Ngertinya anak juga. Dan bahkan ini mereka keluarganya yang punya kedai ngopinya ke sini. Saya juga heran itu. Bahkan adiknya owner kedai yang paling besar di sini di Kecamatan Bawang ngopinya di sini. Malah senengnya di sini. Iya, ya mungkin karena murah itu saja. Daripada ning kono bayan larang. bawa cewek kan bawa cewek nggak perlu Nek pusing. menu yang paling spesial apa, Pak? Menu yang paling spesial di sini mungkin apa Mas Ruma ya? Mungkin Mas Ruma yang lebih paham untuk menu yang spesial. Berarti jenengan memasrahkan Mas Lukman. Ya, Man, Ya, melu Mas. ning Mriki Kopi sudah pirang tahun? Berarti hampir 2 tahun. Hampir Hampir 2 tahun. 2 tahun. Memang ditarik apa seleksi apa piye? Lebih Ya, pertama ya seleksi juga sih. Seleksi. Alam. seleksi alam. Pertama. Dari zaman penjajahan di bawah itu, terus akhirnya pindah di atas itu butuh perjuangan yang sangat tinggi, Mas. Tapi nek biyen kan Mriki Kopi kan Eko ya. Iya. Enggak ada sengketa karo Eko tapi kan. Enggak ada. Wow. Belum kenal juga. Oh, belum kenal. Iya, awalnya belum kenal. Ngertine kan. Ngertine kan yang pengen kerja nang Mriki Kopi ki anak Eko tak tendiang lah. Enggak. Malah belum tahu Belum awalnya. tahu Eko. Kan saya merantau di Kalongan juga sih. Terus masuk di Mriki Kopi. Pas biasa ngopi, terus lihat lapak kok enggak pernah buka gitu kan. Terus ditanyakan ya gitu, lambat laun buka lagi, terus nyuruh saya gitu kan. Berarti aslinya memang saurunge ning Mriki Kopi wis ngerti kopi. Ya sudah tahu karena adik saya tukang roasting kopi. Woi, ternyata. Tapi kan belum kenal itu ada fisik tea, lain-lain lah, model-model macam-macam kopi belum kenal. Hanya kopi digiling, terus kasih air panas, kasih gula, cukup. Berarti Kopi belajarnya bisa memang ya, berarti ya. memang nanggul Pak Ali. Iya, belajar sepenuhnya dari Master Ali Subhan. Iki menu yang paling andalan yang apa, Pak? Wah, menu di sini andalan itu banyak banget, Mas. Yang Yang paling populer. paling populer. Itu teh jahe rempah seperti yang di minum panjenengan ya. Itu paling best seller di sini kan. Cuacanya sangat mantap sekali di sini ya. Berarti malah bukan menu dari kopi yang paling ramai. Kalau kopi itu bisa dikatakan ya hampir sama sih, 50% best sellernya. Supres mertua salah satunya paling best seller di sini. Apa itu? Susu espresso. Oh. Tak kira kan ini surprise mertua yang membedakan juga di tempat lain mungkin ya. Kalau di kedai-kedai lain kan namanya kan ya adalah kopi Inggris lah. 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 Kalau di tempat kita itu berbeda. Namanya ada tadi supres mertua. Itu orang kan sudah membaca saja sudah mesem-mesem. Apalagi kalau mertuanya jahat ya. Mertuanya galak kelingan. Ada supres mertua. Supres mantan ada. Cinta terlarang juga ada di sini. Nah, cinta terlarang itu biasanya kalau saya baca menu itu langsung senyum-senyum sendiri gitu kan. Sampai ownernya tuh bingung, apa kok senyum-senyum dewe ngono lho. Gara-gara delok menu sing aneh-aneh. Iya. Berarti gitu. gue nama-nama gue ini diambil dari
iseng atau ada singkatan-singkatannya? Ada filosofinya Mas. Ada pengalaman pribadi. Pengalaman. Iya sih, kan bisa digabungkan kopi sama masa lalu, bisa dikatakan gitu ya. Misalnya cinta terlarang kan Mas. Katanya kopi sama durian itu tidak boleh diminum bersama atau dimakan bersama kan. Nah itu larangan, terus dibuat kayaknya selingkuhnya ora oleh, gue larangan juga sih. Akhirnya kopi karo durian ra iso. Durian digawe menu Oh, malah Tapi- dijadikan menu. iya jadikan menu. Gitu. Berarti cinta terlarang itu kombinasi antara kopi Sama durian. Sama durian. Durian asli. Kan kata orang-orang sini kalau minum kopi nggak boleh makan durian kan. Tapi di sini ada, terus best seller juga di sini. Akhirnya buat menu juga. Itu menyalahi kodrat orang-orang dulu berarti. Iya, ya bisa dikatakan gitu Mas. Ya itu di sini salah satu ya kembali lagi tempat edukasi Mas. Saya membuat menu itu sebenarnya bukan sembarangan, tetapi kita apa ya Dari set. riset, betul bahasa gaulnya itu saya mau katakan itu tadi lupa, riset, belajar, cari benar atau tidak sih, seperti cinta terlarang tadi durian sama kopi. Di masyarakat apa mungkin wah ketakutan, tapi setelah saya cari tahu ilmunya, tetapi juga di suatu wilayah Indonesia Timur juga itu sebagai minuman tradisi kopi durian. Terus selain cinta terlarang, di sini juga yang menjadi best seller utama itu ada Pikat Cinta. Iki apa meneh? Pikat Cinta itu kopi alpukat. Kopi campur alpukat. Kopi campur alpukat. Nah, yang di Mriki Kopi itu kebanyakan menu yang di tempat lain itu tidak ada atau belum ada tadinya, sehingga orang penasaran ingin tahu kopi alpukat itu rasanya koyo ngopo, kok kopi dicampur Alpukat. sama alpukat. Setelah coba terpikat seperti namanya Pikat Cinta. Mungkin kan itu ada brand ternama juga yang mengadopsi dari kopi alpukat. Mungkin dia dulu pernah ke sini mungkin Pak. Mereka konsultasi sama Oh, saya. malah konsultasi. Iya. Ya soalnya kan baru-baru ini emang ada Iya. brand ternama lah. Nah, Pabrikan ternama emang ada. Cuman karena kita kalah modal. Ya ngomong sing tadi ya Pak, sing apa cinta terlarang itu. Karena buah durian itu kan musiman. Ya, Nah, semisal lagi ndak musim durian, terus banyak pesanan itu bagaimana? Solusinya? solusinya itu zaman sekarang ada freezer. Jadi kalau buah durian itu dibekukan itu masih bisa. Rasanya pun masih enak. Berbeda dengan alpukat. Kalau alpukat di freezer tidak bisa. Kalau durian di freezer sampai 1 bulan, 2 bulan. Kalau durian masih Bisa. bisa. Selagi kulkasnya nggak bodol ya Mas. Betul. Selagi tidak bocor. Dan di sini kalangan di sini juga konsumennya dari berbagai penjuru lah, dari kalangan klasemen terbawah sampai kalangan tertinggi pun ya ada. Nikmatnya di sini bukan menjadi apa ya, tidak terbatas dalam artian kelompok A dan lain sebagainya, enggak. Semua kalangan bisa Semua masuk. kalangan masuk. masuk. Ya, memang Mriki Kopi memang ada kok. Sering ada event ngono kok. Kok sampai teman-teman terpikat sini. Ya mungkin karena ya tadi brand awal itu Pikat Cinta. Pikat Cinta itu. Nah, Pikat Cinta itu ini kejadian unik ya. Mungkin bukan unik. Sebelum saya di sini, saya kan buka di rumah. Awal dari Real Kopi tadi, terus saya buka Mriki Kopi itu di rumah. Di rumah karena tempat parkir itu sudah tidak memenuhi syarat, akhirnya pindah di sini cari tempat parkir yang luas. Nah, di rumah itu dulu pertama yang menjadi nama Mriki Kopi melambung itu Pikat Cinta itu. Bahkan pesanan itu dulu pakai cup itu sampai Limpung, Banyu Putih, Subang, Gringsing, itu pesanan Pikat Cinta. Nah,
suatu kejadian, mungkin kisah apa ya, pahit mungkin. Saya bawa pesanan itu pakai box anggur itu ke Limpung, pesanan di Limpung banyak itu. Dicoba, dilala, asem. Waduh, ki kenapa ki asem? Padahal ternyata yang asem itu hanya 2. Tapi kadung apa ya, kita tidak mau mengecewakan konsumen. Akhirnya yang masih 2 itu kita tarik dan ganti yang tidak asem itu, dan yang di box masih buahnya itu bingung itu saya sama istri. Kalau dikasihkan ke konsumen takutnya asem. Padahal yang asem itu sebenarnya tadi 2. Akhirnya sambil pulang itu saya lewat tersono, ada anak SMA saya kasihkan, ada tukang batu di pinggir jalan lagi nih buat itu tak kasihkan. Saya bilang, Pak, ini Pak ada produk baru dari kita promosi. Padahal itu ketakutan kita mengantisipasi ya. tapi karena terlalu banyak bingung apa ya, wes kadung buat banyak, ya udah kita pikirnya wes sodako lah. Mikir-mikirnya niatnya sodako. Tapi orang tiba komen. Enggak, zaman waktu itu belum terpikirkan. Yang penting daripada mubadir, ada orang di pinggir jalan, kasihkan. Pak, gimana rasanya, enak? Oh, enak, mantap. Mungkin doa-doa Iya, dari betul. mereka. Jadi keberkahan. Iya, Tapi betul. jenengan belajar ngulik resep ini terinspirasi dari mana, Mas? Terinspirasinya dari mana ya? Terinspirasinya sebenarnya saya paling suka itu sebenarnya di bidang ekonomi kreatif sebenarnya. Jadi kadang teman-teman juga menganggap saya itu salah jurusan, karena saya sering mempelajari tentang ekonomi itu, baik manajemen, branding dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya buka ataupun buat, ya saya pelajari, oh yang bisa membuat tenar itu apa, yang bisa kita buat bertahan itu apa, yang bisa buat dikenal itu juga apa. Sehingga dari apa ya, pembelajaran itu akhirnya saya munculkan produk yang berbeda dari yang lainnya seperti itu. Pinter ya. Basicnya apa, Pak? Kalau Pinter. basicnya itu saya pendidikan. Melenceng aku ya. Salah jurusan ya. Ya mungkin itu salah jurusan, kalau teman-teman itu banyak mengatakan salah jurusan. Ya karena sebenarnya basic keluarga juga pedagang. Mungkin jegore lewat. Jadi jam sama bisa hilang. Ya. Terus Pak, Mriki Kopi kan sementara ini levelnya kan nek jenengan menyebut kan masih lapak. Iya. Tapi nek peralatan dan sebagainya, Kalau peralatan, kalau kita buat kedai sebenarnya sudah memenuhi syarat lah. Dari V60 untuk pour over maupun espresso kita ada espresso. Sebenarnya sudah, kalau memenuhi kedai sudah masuk. udah masuk ya. Iya. Orang pengen kayak gede. Sementara masih terpendam itu, impian itu masih saya pendam. Masih menikmati ya di sini, enjoy seperti ini bersama mungkin teman-teman, lebih apa ya, ketemu sama konsumen itu lebih menikmati. Lebih enak. Tapi kalau saran saya sendiri jangan Pak, jangan buat kedai. Karena apa yang ditakutkan nanti setelah buat kedai biasanya harga juga ikut naik. Karena ya operasional tetap pasti akan lebih tinggi. Iya betul itu. Saingannya loh, oke. Persaingannya lebih banyak. Termane kan kedai yang mereka jual kan sekarang bukan hanya menu tapi view-nya juga. Kebanyakan memang betul sekarang. Kalau seperti ini kan emang konsepnya merakyat lah. Siapapun nggak takut lah untuk ngopi. Tapi nek neng Mriki Kopi ini kan buka sore, tutup hampir pagi. Iya. Hampir pagi ya. Pagi. Jam 1, jam 2 kan biasanya Iya seperti itu. betul. Tapi dalam satu malam ada berapa rombongan yang
Kalau di sini tergantung cuaca juga cuma Cuaca ya. tergantung cuaca. Kalau di Bawang itu mungkin lebih terkenal kota hujan. Ini untung cerah ini ya. Cerah. Beberapa hari kemarin hujan terus. Kalau hujan ya kita terpaksa tutup. Tapi agak sering buka ya. Ya lebih sering bukanya, walaupun hujan kadang kita juga tetap buka. Karena kalau tutup biasanya si Mas Lukman tadi barisannya itu Nganggur. nggak nganggur Mas. Kalau tutup itu di WA nih. Sama konsumen. Kadang buka itu jam 8, jam 9 malam itu kadang buka. Buka. Ya, Dan ada yang ke sini. ya karena kebutuhan konsumen yang WA nih gitu. Berarti memang dibutuhkan ya. Ya mungkin karena itu. Kemarin aja beberapa hari yang kemarin itu kan Mas cuaca ndak beres ini, tutup aja. Akhirnya kan tutup sore, nggak buka. Tapi jam 8, jam 9 kok saya buka story kok Sudah buka. Kok malah katanya laporan sama saya, wah lumayan Pak, hasilnya semalam. Rata-rata ini semalam berapa pengunjung? Waduh, saya tidak pernah lihat buku itu Mas. Karena di Lapak Mriki Kopi konsepnya itu kita pembelajaran. Ini kan Mas Lukman. Jadi saya punya target untuk Mas Lukman. Pertama saya kasih pembelajaran buat Mas Lukman. Dari meracik kopi lah, ilmu seduh. Semua yang saya pahami saya ajarkan. Berarti saat Mas Lukman sudah bisa nyeduh kopi, nanti level pembelajaran saya tingkatkan di manajemen. Dan nanti saat manajemen Mas Lukman sudah mampu, itu Mas Lukman saya suruh cari karyawan baru. Nah, Mas Lukman nanti yang akan mengajari karyawan baru itu. Nah, setelah Mas Lukman, si karyawan baru itu sudah mampu ngeracik, Mas Lukman jadi manajer, bahasanya seperti itu. Jadi sekarang Mas Lukman itu sudah megang keuangan penuh di sini di Mriki Kopi. Dahara Jadi saya pengeluaran di Mriki Kopi berapa, pendapatan harian berapa, saya tidak tahu. Yang penting setoran. Jelas. Ya. Jadi saya pembukuan ya saya serahkan ke Mas Lukman, belanja apapun saya serahkan ke Mas Lukman, sudah full. Jadi alhamdulillahnya saya bisa mengkondisikan untuk pekerja itu jujur, bahasanya seperti itu. Jadi saya serahkan sepenuhnya keuangan ataupun apa ya Mas Lukman, masa bodoh. Yang penting penggajian ya dia maker sendiri, bahasanya gaji sendiri. Gaji sendiri ya. Gaji sendiri cukup duit dia. Dia bisa nabung untuk THR sendiri juga nabung. Nah gitu. Jadi saya datang ke sini biasanya cuma nudut, ngopi sambil main ceki. Nah, gitu. Main QQ itu. Ada rencana mau buka cabang nggak Pak? Nah kalau buka cabang saya ada, kembali lagi tadi pembelajaran Mas Lukman nanti sudah sampai tahap apa. Kalau Mas Lukman nanti sudah saatnya untuk out tanda kutip megang sendiri, ya nanti buka cabang. Di sini sudah ada penggantinya Mas Lukman, naik level. Mas Lukman saya tarik untuk jalan di yang lain. Nah, harapan saya itu muter terus. Jadi walaupun dari lapak kecil ini bisa menciptakan pekerja handal yang baru. Ada itu Pak pekerja dari kita. Namanya Mas Wawan. Nah itu bagus itu. Mudah nanti bisa bekerja lah. Ya Bisa semoga menjadi peracik saja kopi, sih ya. di harapan saya dia bisa bekerja di bawah. Di bawah. Iya. Di bawah aja ya. Iya di bawah aja. Untuk sekarang kan masih pembelajaran dalam hal meracik kopi lah. Iya. Tapi untuk manajemen dan sebagainya belum saatnya. Belum saatnya. Belum cukup umur. Belum Iya. cukup. Kemarin juga datang ke saya itu Mas Wawan itu ya. Nah, Komunikasi Pak, saya ingin belajar nyeduh kopi. Tahapannya seperti apa sih? Ya saya jelaskan. Tapi saya jelaskan, saya dijelaskan lagi. Saya bingung nih. Lah terus aku kono ngopo iki kowe mrene takon tapi malah jelas nih. Gurune siapa? Akhirnya ya saya tak gawe kopi wis kono ngopi karo iki wujute.
Nah itu Pak, nah misalkan ada orang, misalkan Iya. orang luar mau ke sini belajar kopi, itu berbayar atau gratis? Tergantung sistem belajarnya. Kalau belajarnya hanya sebatas ingin tahu, ya saya persilahkan. Ya. Tapi kalau memang dia ingin belajar secara intens, ingin menjadi barista ataupun nantinya akan untuk dia kerja, biasa mungkin kursus lah, Nah, ya berbayar seperti itu. Atau saya arahkan di Batang Kopi. Seperti itu. Sebelum dulu Batang Kopi buka kelas, ada pernah saya anak dari Jakarta pulang kampung, terus di sana ingin disuruh bosnya, kalau dulu disuruh bosnya untuk belajar kopi karena akan dibukakan kedai. Akhirnya ketemu saya, ngobrol-ngobrol, latihan, yaitu berbayar. Kalau itu kan akan digunakan kerja. Tapi kalau hanya sebatas pengen nyeduh sendiri, latihan, ya saya persilakan, Gratis. gratis. Oke, oke. Bayar kopi nih, bayar. bayar kopi. Pak, nek ini kan nek jare Mas Lukman sebagai barista kan 50-50 antara minuman kopi sama non kopi. Ya, Tapi sing non kopi itu apa aja? non kopi jelas kita dari rempah-rempah. Rempah-rempah itu ada beberapa macam menu dari rempah-rempah. Terus ada yang minum-minuman kekinian dari powder seperti ya apa itu yang kekinian itu Mas, bubble gum, terus ada coklat, Pop es. ya pop es, Oh, bukan. juga. Coklat itu juga jalan di sini. Nah, kenapa kita jalan untuk minuman-minuman yang lain? Kembali lagi, walaupun kita lapak kecil, bahan baku itu selalu kita prioritaskan. Bahan baku yang kualitas terbaik lah bahasanya. Karena saya kembali lagi bahwa lidah seseorang itu kan tidak bisa dibohongi kan. Betul, ya. Kalau enak ya dia akan mengatakan enak, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Sehingga untuk misalkan coklat, bahan baku coklat sendiri pun saya ambil dari Semarang. Itu juga khusus minuman yang ibaratnya rata-rata yang ngambil itu kedai-kedai besar, khusus kedai coklat bahkan. Nah itu saya ambil sehingga mereka saat nyoba coklat di sini ya akan berbeda rata-rata di kedai yang lain rasanya. Berarti memang mutu dari bahan baku yang diutamakan. Ya, mutu bahan baku selalu kita prioritaskan utama itu. Dari lapak kecil ini rasa tidak melebihi apa? Tidak jauh beda dengan kedai-kedai yang besar. Siap bersaing sekali. Siap bersaing sekali. Siap bersaing sekali pokoknya kalau masalah mutu loh. Nah, Kalau mutu misalkan jenis kopi dan sebagainya kita sangat-sangat siap sekali. Kalau untuk bersaing lah. saya masalah mutu, Iya, mutu. masalah cuaca dan sebagainya. Nah, kalau cuaca lah itu. Ampun ya Allah. Aduh. Paling jauh nek pergi kopi itu pelanggan dari mana? Pelanggan biasanya luar kota. Luar kota, daerah Tegal, Brebes. Itu kalau mereka yang datang ke sini itu sambil jalan ke Jogja. Mereka jalan kadang kan lewat sini. Ini jalur alternatif ke Jogja kan. Bawang, Magelang, sampainya Jogja. Mereka biasanya saat sampai sini, yang dulu kan di bawah. Awal mula mereka kan nyoba makan di Pujasera. Kok ada di Pujasera ada kopi kekinian lah. Mereka coba, terasa pas harga rakyat, akhirnya mereka setiap ibaratnya jalan ya mampir sambil istirahat seperti itu. Ono sing pelanggan militan orang. Nek setiap hari urung ngombe produk pergi kopi urung iso berkreasi. Nah salah satu yang ada di pojok itu, yang di belakang itu, nah itu pasukan militan itu.
Nah itu yang sampai jam 2 jam 3. Dan itu juga salah satu yang pakai kopi yang baru datang itu ya bisa dikatakan tiap hari ke sini. tiap hari ke sini. Berarti wis di pelanggan tetap. Iya, pelanggan tetap. Ya kita menangnya kita punya pelanggan loyal lah, loyal, konsumen loyal itu. Ya kembali lagi saya mempelajari ya kembali branding kan, branding, ilmu marketing, bagaimana kita menciptakan untuk konsumen loyal, menciptakan konsumen loyal itu seperti apa. Di saat kita sudah punya konsumen loyal, paling tidak garis bertahannya itu titik aman. Intinya yang penting pertama kualitas, Ya, bahan baku juga yang bermutu. Ketiganya di sini tidak ada sekat antara pemilik sama konsumen. Iya, Double ibaratnya. iya. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang mau ngelola lapak atau kedai? Ya pesan saya yang pertama jaga kualitas, itu yang terutama, karena kembali lagi lidah tidak pernah bohong kan. Kualitas pelayanan itu tidak hanya menu yang disajikan, pelayanan itu ada keramahan, juga itu pelayanan. Nah ini bukan kesalahan, keteledoran bagi pemilik kedai biasanya. Mereka fokus di menu, tetapi SDM karyawan tidak pernah di upgrade. Dalam artian apa? Bagaimana sih melayani konsumen yang baik itu seperti apa? Bagaimana sih menyajikan menu makanan di depan konsumen itu seperti apa? Paling tidak salam senyum sapa itu kadang kan itu hal sepele. Tetapi kadang banyak yang terlewatkan. Sehingga konsumen datang merasa tidak dilayani dengan ramah, akhirnya mereka besok lagi enggan, sungkan. Apalagi kadang kan orang yang datang ke kedai itu juga pingin konsultasi, pingin apa ya itu konsultasi, komunikasi sama entah sama ownernya ataupun sama baristanya. Tetapi kok baristanya ketus misalkan, jutek, atau ownernya merasa paling hebat, akhirnya kan konsumen mau. Padahal dari satu titik konsumen, kalau dia nyaman akan membawa teman yang lainnya untuk datang seperti itu. Begitu juga di saat dia kecewa, ya akan menyebar ke teman-teman yang lainnya. Nah itu bahayanya kan di situ. Dan jenengan belajar kopi sing bener-bener untuk profesional ini sejak kapan? Belajar profesional ya berarti sebelum lapak ini dibuka, sebelum Priki Kopi ada, itu saya belajar betul-betul ya. Dari real kopi tadi saya mencoba belajar kopi yang benar-benar itu dari real kopi. Awalnya sebenarnya ingin buka kedai besar, ketemu sama pelaku kopi yang benar-benar ngerti kopi, diguyu kan, karena belum punya ilmunya. Akhirnya waduh cemet, sebelumnya orang ngerti apa-apa yang dunia kopi kan, taunya kan kopi seduh ya udah. Ternyata banyak ilmu yang luar biasa. Akhirnya saya menentukan titik awal di kopi bubuk, karena di kopi bubuk saya bisa mempelajari bagaimana kopi itu benar atau tidak kan, dari pasca panen, proses pasca panen itu sampai roasting, bagaimana pemilihan biji kopi yang benar. Kenapa saya bilang saya siap adu kualitas kopi, karena dari pasca panen saya pelajari piye sih carane pasca panen yang baik dan benar itu seperti apa. Setelah jadi green bean, bagaimana sih roasting yang benar dan lain sebagainya untuk memaksimalkan rasa di biji kopi tadi. Sehingga dari basic tadi di meja seduhan ya enteng bahasanya. Ibaratnya baristane tidak ahli pun kalau menggunakan kopi Priki Kopi ya kemungkinan enaknya besar. Karena kan 60% di pasca panen,
terus di roastery kan 10% atau 20% paling barista Iya. di titik akhirnya. Nah kebanyakan mereka tidak mempelajari di basic tadi, artinya neng barista tidak tahu ilmu pasca panen sama roastery, bagi saya bohong. Seperti itu. Kalau ingin jadi barista yang handal ya harus pelajari pasca panen, roastery, ya nanti bisalah jadi barista yang handal karena dasarnya sudah benar-benar paham. Oke. Yang terakhir Pak, Iya, pesan buat teman-teman pemula sing pengen buka lapak kayak jenengan, langkah yang harus diambil apa? yang langkah yang harus diambil ya kuasai ilmunya dulu. Yang pertama ya kuasai ilmu, kalau ingin buka kedai kopi ya kuasai ilmu kopi. Itu yang pertama, agar kita tidak Cek lah. iya nakali ataupun apalah. Karena tanpa kita menguasai ilmu perkopian, nanti beli alat pun bisa jadi salah. Ya. Karena banyak pemula yang mereka punya modal beli alat beras, tetapi tidak tepat guna. Contoh misalkan Vietnam drip, kita akan sepele kan, Vietnam drip kopi susu. Tetapi ternyata ada beberapa jenis Vietnam drip itu akan menghasilkan karakter rasa yang berbeda. Karena jenis di dalam Vietnam drip pun beda-beda. Nah, di saat kita tidak mengenal alat, ya nanti seduhannya juga akan beda. Nah, sebelum buka kedai, ya kenali dulu dunia perkopian. Kalau tidak mau mengenali dunia perkopian, kalau dia punya modal besar, dia cari orang yang tepat. Seperti itu. Konsultan ataupun apa yang tepat, sehingga bisa benar-benar mengarahkan dia untuk buka jalan, uangnya itu tidak percuma. Kalau prinsip saya gini Mas, saya mengambil dagang itu prinsip orang Cina, bukan orang Jawa. Bedanya orang Cina, teman saya sendiri, dia anak bos besar, tapi dia di peleburan besi kan. Bapaknya itu punya pabrik peleburan besi dan pencetak mesin. Tapi dia diajari orang tuanya untuk merongsok, beli besi tua dan lain sebagainya. Mau susah payah belajar dari nol, dia jadi bos, tahu prosesnya. Beda dengan orang Jawa, punya duit sak gepok, buka usaha di sinau, duit entek, usahanya tutup, kan seperti itu. Bedanya, makanya Mas Lukman juga saya ajarkan, saya terapkan, saya doktrin. Kowe ning kene iki ora kerja, tapi belajar tak bayari. Saya prinsipnya seperti itu. Sampai ning kene sinau tak bayari, ora kerja. Nek ekspektasimu kerja, ya mending kerja coba percuma. Ning kene sinau tak bayari, seperti itu. Jadi berapapun hasilnya, yang penting dia punya ilmu dan suatu saat buka, kalaupun buka kedai, insya Allah sudah tidak rugi. Kan seperti itu, sudah punya ilmunya. Iya betul. Jangan sampai ya maaf orang Jawa buka kedai, punya modal, terus buka besar, hasilnya 100 entak 500. Biasa Ya kan? Nah prinsip-prinsip itu yang mungkin harus dikuatkan lah sebelum kita buka usaha. Ya, saya ini Mas Lukman ya. Kan tadi jare Pak Ali itu jenengan udah diajari belajar barista, belajar manajemen dan sebagainya, itu udah bisa. Nah, untuk kedepannya punya cita-cita buka lapak sendiri atau gimana? Supaya nanti bisa bersaing dengan Breki Kopi. Kalau itu cara bersaing ya itu sama yang di atas ya Mas. Kembali ke atas saja itu. Rezeki kadangnya sudah ada yang ngatur. Kalau impian atau cita-cita, keinginan itu pasti ada. Setelah lulus dari sini ya, insya Allah ya pengen buka lah. Tapi sebelum buka itu ada
kiranya sudah belajar semuanya dari manajemen lain-lain sampai kayak apa ya, punya anak buah ya, harapan ya, ya itu bisa seperti itu mendidik anak buahnya sendiri yang seperti Pak Master ya kata kembali tadi ya yang dibicarakan, terus bisa seperti saya gitu. Kurang lebih begitu. Terus setelah apa ya, anak buah itu bisa semuanya, kalaupun saya keluar dari sini berarti kan sudah aman kan. Oh ya. Tidak apa ya, tidak mencari ibaratnya woro-woro ya itu Dari karyawan. iya gitu. Takutnya ntar tutup lagi. Seru. Man, Pak Ali pernah jengkel bro. Alhamdulillah spray nih. Sebenarnya orang jengkel. Jengkel Belum terus. tahu. Oh. Belum pernah. Belum pernah jengkel ya. Tapi tidak ada komplain dari Pak Ali. Man, gue kudu kayak gini. Enggak sih, senang, saya sangatlah bersyukur bisa berkenal dengan beliau. Gaji ini gede. Alhamdulillah cukup mas. Nah, sistem kerjane nek ning kene iki piye, Mas? Sistem Apa kerjanya kayak di sini kerja paksa apa kudu ngene kudu ngene? enggak sih, alhamdulillah sampai sekarang itu saya slow santai. Di saat saya ada suatu masalah, misal ada acara dimanapun, alhamdulillah bisa libur. Ya, yang saya khawatirkan gitu, malaikat yang tak bersayap itu benar-benar ada. Ya kan saya apa ngomong kayak gini ada paksaan enggak? Enggak sih. Sebelumnya. Karena kemarin-kemarin kan tutup dengan ibaratnya kontakan itu hanya apa ya, sebuah pertanyaan bukan enggak Pak atau gimana gitu. Kalau ini kontak-kontak ini dari hati nurani saya yang terdalam saya. Kerja dengan tulus ya. Ya, tulus banget. Tapi memang nang ini wis merasa nyaman. Alhamdulillah nyaman, tapi belum sempat jadian mas. Itu efek dari menu-menu sing Iya itu asli efeknya menu tersebut itu sangat mengefek ke rusuk sampai dalam. Mas. Makanya di sini betah. Kalau teman-teman pun betah pernah nyoba supres, terus besoknya nyoba cinta terlarang. Oh, supres mertua ke kok kene mertua ningen yo enggak kaya ngene apa itu ya namanya saya kan bisa. Terus cinta terlarang kan bisa dicoba, oh enggak enak tapi kok dilarangan tapi kok enak. Ya terus banyak menu yang lain lah bisa dicoba, membuat penasaran kan. Berarti awakmu neng apa jenenge Ricky Kopi single ya? Artinya semua menu sing garap ya bisa, sama masternya pun juga sering kesini Mas. ya, alhamdulillah tiap hari. Kan ora man, iki pertanyaan sing rada tenan. Ya. Kan kowe nang kene wis lumayan suwe ya. Pak Ali juga nang kene kadang-kadang kan. Mesti ya kadang rene, kadang ndak wis dipercayakan ke kamu. Pernah ora digaweake kopi, teh, apa menu lainnya karo Pak Ali? Pernah, biasa. Ibaratnya ketika beliau kesini itu biasa nyoba buat kopi atau teh atau varian menu baru kan, uji coba lain-lain, coba bersama masuk enggak. Kalau sini sharing lah, sering sharing dalam pembuatannya itu, sering sharing masuk enggak di wilayah Bawang, cuacanya gini kan, terus dipikir lagi, buat lagi kok masuk. Terus teman-teman juga pengen dibuatin, akhirnya masuk, terus masukkan menu. Akhirnya apa ya, di sini enggak membosankan kan, sharing lain-lain, tukar pikiran. Berarti memang tidak ada gap ya, Enggak. Atasan bawahan Enggak. Terus koyo bapak dan anak ya. Langsung katakan gitu, kakak berantem. Aduh, oke Mas Lukman, terima kasih, selamat bekerja lagi. Oke. Pak Ali, close statement untuk teman-teman Batang Kopi. Duh, ini kok bahaya nih Batang Kopi itu. Batang Kopi semoga saja tetap
berkembang ya, berjalan sesuai rule-nya, tetap memperjuangkan kopi di Batang. Rule-nya memperdayakan petani, mensejahterakan petani, dan mensejahterakan diri kita sendiri. Amin. Itu jangan sampai lupa itu ya. Pokok gitu, pondasi kuat. Dan apa ya, untuk teman-teman Batang Kopi, semoga aja tetap semangat. dan jangan berharap. Sementara motonya itu dulu ya Batang Kopi, tetap semangat dan jangan berharap dulu. Tapi saya melihat perkembangannya juga signifikan. Beberapa bulan ataupun akhir ini kita kerjasama kan juga sudah banyak kan untuk dari berbagai macam pihak. Saya lihat nanti untuk ke depan ini kalau alat-alat sudah turun juga bisa lebih berkembang lagi. Dan saya kira ya kembali lagi seperti tujuan apa ya, cita-cita kita Batang Kopi menjadi pionir teman-teman, poros perkopian di Batang ataupun nanti Jawa Tengah. Dan saya lihat itu juga akan terwujud tidak lama lagi. Khusus untuk teman-teman Batang Kopi. Teman-teman Satu lagi Pak tambah. Kata-kata untuk Presiden Batang Kopi. Ini lebih berat sama Bapak Presiden Batang Kopi. Semoga sehat ya Bapak Presiden, karena ini saya tadi dapat kabar kok ada sedikit lokro. Tetap sehat untuk Bapak Presiden, karena event ke depan banyak. Pak Presiden jaga kondisi, karena tekan kontrak dari luar sudah banyak untuk juri dan narasumber. Yang penting Bapak Presiden harus tetap kuat, karena itu apa ya, menjadi maskot kita. Tanpa Pak Presiden Batang Kopi ambles apalah ya. Tetap Pak Presiden jangan lupa sejahterakan anak buah. Oke teman-teman, terima kasih, sangat mengasihkan sekali obrolan dengan owner dan barista dari Mriki Kopi. Sambang Gede malam ini kita tutup. Kita jumpa lagi di Sambang Gede berikutnya. Terima kasih Pak Ali dan Mas Lukman. Sampai ketemu di event Batang Kopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.